Marco sudah tidak tahan lagi. Ia sudah lelah dengan hidupnya. Ia membeli 3 alat pemanggang di sebuah supermarket untuk keperluan usahanya. Tapi tepat ketika ia keluar dari area parkir, sebuah mobil Mercedes putih memotong jalannya dan membunyikan klakson dengan keras. Marco yang sudah sangat kesal menjadi semakin marah. Dia menginjak gas dan mulai mengejar mobil Mercedes itu. Tapi mobil tuanya tidak bisa mengejarnya. Lebih parah lagi, si pengemudi Mercedes mengejeknya dan melemparkan sekotak susu ke arahnya. Marco semakin murka. Dia menaikkan mobilnya ke trotoar. Namun karena terlalu bersemangat, mobilnya malah terjebak. Sebelum mobil Mercedes itu pergi, Marco sempat mencatat nomor platnya. Disitulah kisah balas dendamnya dimulai. Marco pulang ke rumah, menyalakan bar api dan berbaring. Namun di detik terakhir ia mendapatkan sebuah ide. Ia segera memadamkan api, membuka jendela, dan mengambil ponselnya. Ia mulai mencari informasi tentang pemilik mobil Mercedes itu menggunakan nomor plat. Hingga akhirnya mendapat alamatnya. Marco langsung menuju rumah tersebut. Di sana ia menyamar sebagai kontraktor lingkungan dan dengan cerdik berhasil masuk ke dalam. Hari itu keduanya belum sempat melihat wajah satu sama lain dengan jelas, jadi si wanita tidak curiga. Ia membawanya ke garasi dengan sebuah alasan, dan di sanalah terparkir mobil Mercedes yang sama. Marco mengajukan pertanyaan kecil dan segera menyadari bahwa itu adalah wanita yang sama. Lalu ia pura-pura ingin ke kamar mandi. Setelah buang air kecil, ia keluar sambil tertawa dan memberi isyarat salam persahabatan internasional. Kini giliran si wanita mencatat nomor mobilnya. Hal pertama yang wanita itu coba lakukan adalah menghilangkan bau tak sedap dari mobilnya. Tapi sebelumnya ia mencari data pria itu dan meneleponnya. Marco menjawab panggilan tersebut, tapi langsung menutupnya tanpa mendengar apapun. Saat si wanita menelpon lagi, ponselnya sudah tidak aktif. Tepat saat itu, suami si wanita pulang ke rumah. Ia mengira akan terjadi pertengkaran, namun suaminya berkata, "Mungkin hanya salah paham, jangan terlalu dipikirkan." Saat itulah si wanita sadar bahwa ia harus berjuang sendiri. Ia mulai memberikan ulasan buruk tentang toko Marco dan menuliskan kata-kata hinaan di mobilnya. Ketika Marco melihat itu, ia sangat marah. Ia mengambil palu dan pergi ke rumah si wanita. Tapi saat tiba di pintu, alarm berbunyi. Ia ketakutan dan langsung kabur. Keesokan harinya, ia datang ke mobil si wanita dengan membawa bensin. Ia berniat membakarnya, tapi melihat ada seorang anak kecil duduk di dalam. Saat melihatnya, ia melemparkan bensin, membersihkan baunya, dan memindahkan mobil itu. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, ia hanya ingin menakut-nakuti. Tapi tiba-tiba sirena polisi berbunyi, dan kini pertengkaran kecil itu telah berubah menjadi kasus kriminal besar. Tekan tombol subscribe untuk video selanjutnya.